min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sehingga Allah izinkan kita untuk bisa berhadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, anak cucu beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mau berjuang di jalan beliau. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam perjalanan seorang hamba untuk mencapai yang namanya ma'rifatullah, mengenal kepada Allah, itu memiliki beberapa cara, sehingga nanti dari perbedaan cara itu lahirlah tariqat-tariqat. Ada tariqat Syazili, Tijani dan seterusnya. Di antara cara seorang hamba untuk ma'rifatullah, mengenal lebih dekat kepada Allah, ada yang dengan cara sholawat, melalui jalur sholawat. Ada juga dengan jalur misalnya zikir la ilaha illallah. Nah, di sini kita juga berusaha untuk lebih mengenal Allah dengan cara jalur al-asma'ul husna, jalur nama-nama Allah yang mulia, yang indah, yang cantik, yang agung dan seterusnya. Secara umum, nama-nama Allah itu banyak. Ada nama-nama Allah yang hanya Allah sendiri yang tahu namanya. Ada nama-nama Allah yang hanya Allah sendiri yang tahu namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nama-nama Allah yang hanya para nabi-nabi yang tahu nama Allah. Selain nabi, tidak tahu. Ada nama-nama Allah yang ketiga yang hanya para kekasih-kekasihnya, wali-walinya yang tahu. Yang ketiga. Yang keempat, ada nama-nama Allah yang diketahui oleh semua makhluknya. Yaitu nama-nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran misalnya. Nah, seperti itu. Dalam hadis disebutkan bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma'an mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama.
99 nama. Ini 99 ini bukan pembatasan ya, bukan. Ini 99 nama yang ada di dalam Al-Quran. Yang diketahui oleh semua makhluknya. Nanti tadi seperti tadi ada nama-nama yang hanya diketahui oleh wali-walinya. Nanti kalau pian misalnya masuk ke tarikat, dapat amalan-amalan, hizib, wirid, segala macam, terkadang ditemukan nanti bahasa yang terkadang asing. Tidak pernah kita nyebut nama ini, tidak pernah kita nyebut kata ini. Oh ternyata kata itu artinya nama Tuhan kita. Kenapa ada? Nah, karena yang bikin itu kekasihnya Allah, walinya Allah. Nah seperti itu. Ada 99 nama Allah. Oke. Ini bukan pembatasan. Man ahsaha dakhalal jannah. Seseorang yang memelihara akan nama-nama Allah yang 99, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah pertanyaannya, apa maksud dari memelihara ini? Apakah cukup dengan menghafal? Apakah cukup dengan mengingat? Nah itu. Ada sebagian yang menyatakan cukup hafal Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar dan seterusnya sampai 99. Itu. Enggak. Kata beliau enggak. Jadi yang dimaksud memelihara di sini supaya dapat jaminan dakhalal jannah tadi, masuk ke dalam surga, maka kata beliau tahapan yang pertama itu adalah mengenal Allah. Kenal dulu Allah. Siapa itu Allah? Oke, kenal dulu. Kenal itu apa maksudnya? Kata beliau, kenal itu maksudnya yakin bahwa nama Allah yang 99 itu merupakan nama Tuhan kita berdasarkan dalil. Dalil itu Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua berdasarkan bukti. Oke. Jadi kita bukan sekedar tahu aja Allah tuh punya nama Ar-Rahman. Allah tuh punya nama Ar-Rahim. Bukan hanya itu. Tapi kita pun tahu bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah seperti itu. Tahu kita. Itu namanya dalil. Dalil. Oke. Bukti misalnya. Allah itu punya nama misalnya Al-Khaliq. Maha Pencipta. Al-Khaliq. Apa dalilnya? Huwallahul khaliqul bari'ul, ada Al-Khaliq di situ. Itu dalilnya. Oke, di Al-Qur'an ada. Terus buktinya apa? Allah itu pencipta. Buktinya apa? Buktinya alam semesta. Alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Tidak mungkin semua yang ada di semesta ini ada dengan sendirinya. Kadusah kayak itu ya Allah.
HP. Ini ada dengan sendirinya kah? Ada. Ada yang mencipta. Ini ada yang mencipta. Kita. Ada yang mencipta. Nah, siapa yang mencipta itu? Allah Al-Khaliq. Nah, itu bukti namanya. Itu bukti. Nanti Allah Maha memelihara misalnya. Buktinya apa? Buktinya matahari dan bulan kada pernah tabrakan dari dulu sampai sekarang. Kada pernah tabrakan. Padahal kecepatan matahari itu lebih cepat daripada mobil kita. Mobil kita cepat, ada potensi untuk tabrakan. Ada potensi. Tapi matahari itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, belum terjadi tabrakan. Kenapa? Allah peliharakan. Nah, seperti itu. Jadi mengenal dengan maksud meyakini bahwa Tuhan Allah kita punya nama berdasarkan dalil dan bukti. Kemudian setelah kita mengenal, tahu Allah itu maha ini, maha itu segala macam, lalu kita mengagungkan atau bahasa lainnya merasa bahwa Allah ini hebat. Allah ini hebat. Lalu setelah merasa Allah ini hebat, tahapan yang ketiga, kita ingin berakhlak sebagaimana namanya Allah Ta'ala. Ini kita misalnya melihat orang itu baik. Kita melihat orang itu baik. Baik akhlaknya segala macam. Lalu kita pun ingin mengikuti kebaikan orang itu. Oke. Nah, ini Tuhan kita, Allah, memiliki nama-nama. Yang nama-nama itu memang terbukti sesuai namanya. Allah Maha Pengasih. Dikasihinya kita, apa buktinya kita dikasihi? Buktinya oksigen kita gratis. Oksigen aja satu lah. Oksigen aja satu. Itu gratis loh. Kalau beli, ada cukup duit kita. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Maka karena kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Allah itu hebat dengan kasih sayangnya, lalu kita pun juga berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi makhluk-makhluknya Allah. Nah itu. Nah, ketika orang sudah bisa menerapkan 3 hal tersebut, maka dialah yang akan mendapatkan jaminan dakhalal jannah. Nah, seperti itu. Oke. Kita insyaallah memulai dengan tahapan yang pertama, yaitu mengenal nama-nama Allah. Nah, mudah-mudahan dengan mengenal nama-nama Allah ini lalu timbullah keagungan Allah di dalam diri kita. Timbullah rasa hebatnya Allah dalam diri kita. Setelah timbul rasa hebat, rasa agung tadi, sehingga kita ingin meniru kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala. Nah, seperti itu. Oke, khair. Nama Allah yang pertama yaitu Allah. Nama Allah yang pertama yaitu Allah. Allah adalah nama bagi zat yang wajib ada. Jadi Allah itu wajib ada. Allah itu wajib ada. Tuhan itu wajib ada. Kalau kita tidak wajib ada. Kita ini boleh ada,
boleh tiada. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah itu wajib ada. Kadusah Allah, Tuhan ya kayak itu aja bahasa umum aja. Tuhan itu wajib ada. Pemahaman orang yang memahami bahwa Tuhan itu tidak ada, itu logikanya salah. Logikanya kacau. Karena tidak mungkin ada sesuatu tanpa pencipta. Tidak mungkin ada sesuatu tanpa pencipta. Itu. Yang menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan. Jadi Allah menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat mulia. Sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Itu. Yang menyendiri dengan wujud hakiki. Berarti Allah itu tidak butuh kawan. Tidak butuh anak. Tidak butuh istri. Tidak butuh orang tua. Nah itu. Disebutkan dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ahad itulah beda dengan wahid. Bahasa Arab ahad dengan wahid itu beda. Kalau wahid kan anak-anak tuh biasanya dilajari wahidun satu, isnani dua, salah satun tiga. Ini berhitung ya Allah. Wahid itu satu itu ada duanya. Setelah satu ada dua, tiga, empat. Itu satu. Artinya satu ini sebuah angka yang akan ada terusannya. 1, 2 dan seterusnya. Sedangkan yang namanya ahad itu ndak ada duanya. Ahad bang, habis ahad berapa lagi? Kadada lagi. Nah itu ahad, satu-satunya. Jadi Allah itu satu-satunya. Allahus Somad, terus lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, dalam tanda kutip lah tidak beranak. Berarti Allah bukan perempuan. Ya kan? Lam yalid walam yulad dan tidak diperanakan. Berarti Allah bukan anak. Oke. Allah bukan perempuan, Allah bukan anak. Berarti Allah laki-laki lah, lain juga. Kalau laki-laki Allah berarti tidak menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan. Kenapa? Karena laki-laki, ini ulun laki-laki, pian laki-laki. Laki-laki memiliki kelemahan. Ada kelemahan-kelemahan kita. Kalau Allah laki-laki misalnya, Allah jantan misalnya, berarti Allah setara dengan makhluk. Sedangkan makhluk lemah. Apa kelemahan kita? Kelemahan kita paling dekat dengan kita aja ngantuk. Ngantuk. Itu lemah. Ini kadang menyinggung bujuran. Itu kelemahan kita. Sedangkan Allah tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu Allah. Jadi Allah menghimpunkan segala sifat-sifat ketuhanan. Itu yang menyendiri. Jangan jangan ada yang disekutukan dengan Allah Ta'ala.
Tidak ada yang bisa bersekutu dengan Allah Ta'ala. Itu Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, ketahuilah kata beliau bahwa nama Allah adalah yang paling istimewa atau paling hebat di antara nama-nama yang lainnya. Kenapa Allah yang lebih hebat, yang lebih daripada yang lainnya? Di antaranya karena nama Allah itu menunjukkan akan zatnya. Zatnya, jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan zatnya Allah tuh kayak apa. Kita mikirkan nama Allah aja. Zat tuh, ini ulun ini zat namanya. Bentuk ulun ini zat namanya. Nah, jangan dipikirkan bentuknya Allah. Cuman Allah itu ada, itu aja kita. Namanya ada. Kita kenal namanya dulu. Oke. Kemudian para ulama berkata bahwa nama Allah itu merupakan nama atau kata yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran. Paling banyak disebutkan. Ada yang menghitung, ada ulama yang menghitung nama Allah dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 2360. Nah itulah. Itu ulama-ulama bahari itulah kurang kerjaan. Yang kayak itu dihitungi. Nama Allah dalam Al-Quran itu dihitungi satu-satu. Itu hebatnya ulama dulu tuh. Saking modelnya habis deh penelitian tuh habis. Itu dihitungi. Terkadang kadusa kayak itu ada bahkan yang menghitungi jumlah kata yang ada dalam Al-Quran. Oke lah itu Al-Quran wajar aja. Oke. Ada juga ulama yang menghitung jumlah kata dalam kitab tafsir Jalalain. Apa manfaatnya misalnya? Apa manfaatnya tafsir Jalalain itu nah dihitungi kata-katanya sebuting-sebuting. Mun lewat bahasa pulang. Mun kada ingat bahasa pulang. Itu apa manfaatnya? Oh ada manfaatnya ternyata. Ada manfaatnya. Ujar ulama ketika Al-Quran, ini misalnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu juga ada yang selain Al-Quran, maka dihitung. Maka status ini apa? Nah kayak itu. Ini apabila di sini ada Al-Quran dan ada yang selain Al-Quran. Maka dihitung lebih banyak Al-Qur'annya kah atau lebih banyak yang selain Al-Qur'annya kah? Dihitung. Apabila lebih banyak Al-Qur'annya maka dihukumi Al-Qur'an. Sehingga wajib berwudu ketika menyentuhnya seperti itu dan seterusnya. Kemudian apabila yang lebih banyak itu selain Al-Quran, tafsirnya kan misalnya, terjemahnya kan misalnya, lebih banyak itunya daripada Al-Qurannya, maka buku atau kitab tadi dihukumi sebagai selain Al-Quran. Nah kayak itu. Maka kita menyentuhnya tidak masalah ketika kita kada wudu dan seterusnya. Nah itu. Itu bedanya. Nah, orang tadi menghitung tafsir Jalalain menghasilkan hasilnya ternyata antara kata-kata Al-Quran dan kata-kata dalam tafsir Al-Jalalain tadi itu bedanya cuma satu kata. Bedanya cuma satu kata lebih
banyak tafsir Jalalain. Sehingga orang yang memegang tafsir Jalalain itu bisa tanpa wudu karena dia tidak memegang Al-Quran. Karena lebih banyak satu kata tafsir Jalalain daripada Al-Quran. Nah itu hikmahnya. Jadi nama Allah Ta'ala ada 2360 disebutkan di dalam Al-Quran. Sedangkan nama lainnya tidak sebanyak itu. Nah itu. Dan setiap hari kita wajib menyebut sekurang-kurangnya 69 kali di dalam sholat. Angkat takbir, kita menyebut Allah. Allahu Akbar. Wajib kita sebut. Tidak kita sebut, angkat tangan aja, kada sah. Harus disebutkan Allahu Akbar. Allahnya ada. Nah itu. Terus kita membaca Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil. Allah terus tuh. Dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Ali, la taqumus sa'atu ala wajhil ardi man yaqulu Allah Allah. Wahai Sayyiduna Ali, ujar Rasulullah, hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali selama masih ada yang menyebut Allah Allah. Itu dahsyatnya. Bukan Ar-Rahman, bukan Al-Khaliq, bukan, tapi Allah Allah. Di antara kehebatan atau kebesaran nama Allah, tidak boleh haram hukumnya seseorang yang mempunyai nama Allah atau bernama dengan nama Allah ataupun memberikan nama dengan nama Allah. Allah aja lah. Nama ikam siapa? Allah, kada boleh. Kada ada juga yang kayak itu juga loh. Kalau disandingkan boleh. Abdullah boleh. Ubaidillah boleh. Itu. Tapi ke Allah aja nama siapa? Allah. Itu kada boleh. Itu ulama sepakat. Tapi nama-nama yang lain nanti ada pembahasan nama-nama yang lain. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sebagian ulama aja yang tidak membolehkan. Sebagian yang lain membolehkan. Itu. Allah. Al-Imam Al-Ghazali berkata, kalau kita sudah meyakini nama yang pertama yaitu Allah, selanjutnya kita berusaha agar bisa menjadi Abdullah atau hambanya Allah, supaya kita dapat bagian dari nama ini. Kalau kita hanya tahu nama, tetapi belum menjadi hamba Allah, tidak berpengaruh pengetahuan kita itu. Orang kafir juga tahu bahwa nama Tuhan orang Islam adalah Allah. Yang disuruh bukan sekedar tahu, tetapi berusaha untuk menjadi Abdullah atau hamba Allah. Jadi tahapan kita kenal Allah. Allah apa? Allah Tuhan kita. Allah Maha yang memiliki maha semaha-mahanya. Maha segala-galanya. Nah itu, kita tahu itu. Lalu kita terapkan Allah tadi, nama Allah tadi, supaya kita bisa menjadi hamba Allah. Supaya kita bisa taat kepada Allah. Supaya kita bisa takut kepada Allah. Nah itu.
bagaimana sosok atau figur hamba Allah yang sebenarnya. Nah, ini pertanyaannya. Seperti apa hamba Allah itu? Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan, untuk menjadi seorang hamba Allah yang sebetul-betulnya, itu ada 4 syarat. Ada 4 syarat untuk menjadi hamba Allah. Ini kita kita introspeksi diri kita masing-masing. Adakah kita di 4 bagian ini? Yang pertama, la yara ghairallah. Artinya tidak melihat akan selain Allah. Tidak melihat akan selain Allah. Maksudnya semua yang dilihatnya membuat ia ingat bahwa itu ciptaan Allah. Ulun ulangi, semua yang dilihatnya, semua yang dirasakannya membuat ia ingat bahwa itu ciptaan Allah. Kalau kita bisa menerapkan yang satu ini, kita sudah mendapatkan banyak manfaat. Di antaranya apa? Ikhlas. Ikhlas. Kita dikasih HP, cuman yang 3 jutaan misalnya, atau yang 2 jutaan, atau yang 1 jutaan, atau bahkan yang second. Dikasih atau bisanya, mampunya, punya HP yang murah aja. Oke. Tapi kita tahu bahwa HP ini sudah diciptakan Allah untuk kita. Lalu kita ikhlas, oh kada apa-apa. Atau misalnya kita ditakdirkan Allah hidup sebagai orang yang belum berkecukupan. Dan kita tahu yang mengatur rezeki itu Allah. Allah menginginkan seperti itu. Allah menciptakan, mendesain seperti itu. Sadar akan itu, lalu akan timbul rasa ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, selain timbul rasa ikhlas, kita bisa mengendalikan marah. Artinya, kita marah kalau dituntut untuk marah. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena membela diri beliau sendiri. Namun Rasulullah akan marah kalau berkenaan yang dilanggar itu tentang undang-undang Allah atau syariat-syariat Allah. Dan beliau dan Rasulullah jauh dari sifat dendam. Nah itu. Jadilah baginda Nabi kita sedikit. Baginda Nabi kita itu ketika beliau berperang misalnya, terus beliau berdarah luka, atau ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dilempari orang pakai batu. Saking parahnya luka yang beliau rasakan alami itu sampai telapak kaki beliau itu berlumuran darah. Artinya deras nih darah yang keluar nih. Artinya sakit nih. Tapi ujar Nabi kita apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku. Maafkan kaumku karena mereka kada tahu. Itu doa Nabi ketika berkaitan dengan pribadi beliau. Tapi ketika berkaitan dengan Allah Ta'ala, itu beliau
menunjukkan rasa agresifnya. Pernah suatu ketika perang Khandaq, perang antara umat Islam dengan orang Yahudi, Madinah, salah satu suku Yahudi. Perang, sehingga waktu perang itu Nabi terlewat sholat asar. Habis deh waktu sholat asar. Hanya beliau bisa untuk melaksanakan sholat asar. Karena sibuk berperang nih. Sibuk berperang. Kalau di tengah-tengah itu sholat, bahaya. Kayak bahaya. Lalu tertinggal waktu sholat asar. Karena gara-gara berperang ini tertinggal sholat asar, Nabi menampakkan kemarahan beliau. Apa jar Nabi? Mala Allahu buyutahum wa kuburahum naro. Jar Nabi, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api. Kenapa? Ini karena mereka ini melalaikan aku dari Allah Ta'ala. Melalaikan aku dari kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nah itu baginda Nabi kita. Lalu dengan kita menjadi hamba Allah, la yara ghairallah, tidak melihat apapun kejadian yang ada pada diri kita kecuali kita meyakini itu ciptaan Allah. Nah, sehingga timbul rasa ikhlas satu, dan bisa kita mengendalikan, menahan marah kita apabila timbul. Terkadang kita kada berduit marah kita, ya Allah. Atau sedikitannya dapat duit marah kita. Kenapa marah? Maka itu sudah ditentukan oleh Allah. Berarti kita marah dengan Allah lah. Nah itu. Lalu kawa kita tekan itu. Kemudian yang kedua, tadi yang ada 4. Yang kedua, wala yaltafitu ila ma siwallah. Yaitu tidak menoleh kepada sesuatu selain Allah. Yang kita pandang hanya Allah. Yakni dalam bertindak, berkata-kata, atau dalam keadaan apapun. Yang diperhatikan hanya Allah. Apapun yang dilakukannya atau diperbuatnya, apabila Allah sudah meridhai, tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya fokusnya Allah aja. Makhluk yang lain ini sukakah, kada sukakah, tetap jalan. Artinya kada mendengarkan apapun ucapan-ucapan orang lain selama yang kita lakukan itu sudah benar. Kita tuh terkadang terlalu mengikuti kehendak orang lain. Enggak. Oh apa itu aja? Itu tarus yang jadi imam ya misalnya. Itu tarus yang azan. Itu tarus yang azan. Memang azan itu disuruh berabutan malah. Berabutan azan itu saking ganalnya pahalanya. Itu. Jadi kalau misalnya itu aja yang azan ya sudah. Tidak ada masalah. Ucapan-ucapan orang itu jangan didengarkan. Selama yang dilakukan itu betul. Allah ridho. Kemudian yang ketiga dan yang keempat. Wala yarju, itu yang ketiga. Wala yakhofu illa iyah. Yaitu yang ketiga, tidak mengharap. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan takut kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Itu. Maksudnya dalam keadaan apapun, dia cuma berharap kepada Allah. Dan juga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kalaupun ia takut kepada sesuatu selain Allah, pastilah takutnya itu sesuai dengan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Contohnya
Kita misalnya takut lawan binatang buas, ular, segala macam. Oh, itu memang sudah fitrahnya kita. Itu kada masalah. Kada masalah. Tapi kalau misalnya kita takut kepada makhluk karena apa? Kehebatannya itu jangan. Yang kita harus takut karena kehebatannya itu hanya kepada Allah. Gitu. Siapa misalnya hantu, ya Allah. Takut kita dengan hantu. Apa bedanya tadi lawan hewan buas boleh, kita takut. Lawan hantu kada boleh takut lah. Misalnya kayak itu. Hewan buas itu nabi menyuruh kita untuk berlindung dari hewan-hewan buas. Bahkan bagi yang berani itu boleh membunuh hewan-hewan buas itu. Kayak ular, kalajengking, segala macam. Itu ada anjuran. Jadi boleh kita takut dengan itu. Tapi untuk takut akan kehebatan hantu misalnya itu kada boleh. Kita takut dengan hantu misalnya. Lalu kita berikan kopi pahit misalnya. Supaya hantu ini belewat aja. Itu kada boleh. Jangan. Itu bukan pada tempatnya, takutnya itu bukan pada tempatnya. Itu. Agar kita mendapatkan bagian dari nama Allah ini, maka kita harus melakukan 4 syarat di atas. 4 syarat, ulangi. Yang pertama, kita melihat, yang kita lihat itu, yang kita rasakan itu, kita yakini itu merupakan ciptaannya Allah. Itu merupakan desainnya Allah. 1. Yang kedua, yang kita tuju hanya Allah Ta'ala. Itu. Yang kita tuju hanya Allah Ta'ala dalam melakukan apapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berharap apapun, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat, hanya kepada Allah Ta'ala. Terus yang keempat, kita takut hanya kepada Allah Ta'ala. Nah ini nama Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping itu saya pernah dengar bahwa konon katanya waktu zaman Nabi Isa itu manggil Allahnya itu Eli. Waktu zaman Nabi Musa Elohim. Nah itu bagaimana? Bapak nggak nyebutkan tadi atas nama itu Eli dan Elohim itu. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama, ulun kada tahu. Ulun kada tahu kebenaran yang disebutkan tentang di zaman Nabi Isa seperti ini, di zaman Nabi Musa seperti itu. Misalnya ulun kada tahu dan ulun kada pernah membaca. Itu karena ulun memang secara pribadi kada mendalami Injil dan Taurat segala macam. Kada pernah memang baca, melihat pernah, tapi mendalami itu kada pernah. Jadi ulun kada kau menjawab. Cuman dalam referensi Islam, yang disebutkan itu hanya Allah, itu hanya Allah. Ini kekurangan ulun. Ulun kada tahu tentang yang dahulu itu. Cuman referensi Islam, di Al-Quran satu misalnya, di hadis segala macam, di kitab-kitab
baik kitab tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, semuanya ucapan nama itu hanya menuju Allah. Ucapan-ucapan yang lain seperti yang tadi itu ulun kada tahu. Ulun kada tahu. Mau ucapkan kembali aja gitu ulun kada kawa kayak itu nah. Saking kada tahunya itu. Nah itu. Ada yang lain? Cukup? Oke. Tambahan sedikit, hari ini ya Allah merupakan hari yang mulia. Hari Asyura. Makanya kada mau makanan kita hari ini ya Allah. Alhamdulillah, bagus. Adakah? Oh ada aja, bagi yang kada puasa ada. Kenapa ulun sambat bagus? Karena nyaman juga hendak puasa kayak itu. Soalnya kayak ini. Ketika kita misalnya puasa disuguhi makanan dan orang yang menyuguhi kita makanan itu menginginkan kita makan. Tapi kita puasa, maka itu sunnahnya dan afdolnya kita berbuka. Itu kita berbuka. Tapi sebaliknya, apabila si yang menyuguhi makanan ini biasa aja, maksudnya kita makan kada papa, kada mempermasalahkan. Itu seperti itu, maka kita afdolnya tetap puasa. Kalau IPN hari ini ada undangan, kawinan kah, tasmiyah kah, akikah kah, apa kah, itu minta apa namanya, kada minta bungkus. Minta pengertiannya. Ulun kada makan gitu karena puasa gitu. Minta pengertiannya supaya si tuan rumah berbesar hati gitu. Supaya jangan sampai kecewa. Apabila misalnya kecewa si tuan rumah tadi, itu hukumnya makruh nanti jadinya. Nah itu, jadi minta berbesar hati kayak itu. Karena kayak ini terkadang ada ustadz lah yang menyebut ini kita puasa, terus kita makan makanan yang orang yang menyuguhi kita makan. Oh itu dapat pahala puasa katanya, dapat pahala puasa. Oke. Padahal ujar Imam Nawawi, pahala puasa yang didapat tuh hanya selama dia puasa. Misal puasa dari subuh nih, jam 5 puasa. Jam 10 karena undangan harus makan segala macam. Berarti dari jam 5 sampai jam 10 lah orang ini dapat pahalanya. Kada sampai maghrib pang. Karena kan kada puasa. Kada puasa. Itu. Nah kayak itu juga kiasnya lah. Ini maaf, kayak itu juga kiasnya. Dengan orang yang berhaji, berangkat haji tahun ini. Tapi sekalinya kada kau masuk Arafah. Sekalinya nih. Sudah berangkat, sudah sampai dah. Tapi tidak bisa masuk ke Arafah. Masuk ke Mekah segala macam. Maka orang ini belum berhaji. Pihak travel yang salah lah, belum menyalahkan pihak travel. Pihak travel jangan berani-berani menyatakan, oh pian sudah berhaji nih. Sampai aja sudah pian. Sampai aja, sampai Saudi. Itu. Nah itulah, jadi usahakan yang puasa tetap puasa. Undangan hadir aja undangan, habis itu minta maaf, minta pengertiannya, ulun puasa. Supaya dapat bungkusan tuh alhamdulillah mendapat. Kadang ada apa-apa ya Allah. Itu. Dapat fadilah Asyura-nya itu. Karena fadilahnya ganal. Nabi aja kan ceritanya Nabi itu baru datang dari Mekah, habis haji, baru datang dari Mekah sampai di Madinah.
itu sekitar jam 9, jam 10. Pokoknya pagi-pagi lah. Lewat dah subuh. Datang mendapati orang-orang Yahudi lagi puasa. Ditanya Nabi segala macam, oh kami puasa karena hari ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun segala macam. Atas dasar itu kami puasa. Oh jil Nabi, nahnu aula minkum bi Musa. Kami orang Islam lebih layak, lebih utama untuk melakukan puasa. Karena keselamatan yang diberikan Allah Ta'ala. Fa'amaro bisawmihi. Maka Nabi menyuruh para sahabat-sahabatnya, menganjurkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Nah itu Nabi tuh. Kita berusaha juga. Kemudian di hari yang ini, Asyura ini, selain puasa, ada amalan-amalan lain yang bagus kita laksanakan. Yang pertama sholat, perbanyak sholat apapun, terserah pian aja, atur pian aja, semampu pian. Kemudian yang kedua silaturahim. Nah silaturahim, kalau ada undangan datangi sebagai bentuk mengamalkan silaturahim di hari Asyura. Kemudian yang ketiga sodakoh, dan diutamakan sodakoh ini kepada keluarga kita. Istri itu kan keluarga sudah. Itu paling utama. Dalam hadis walaupun hadisnya dhaif, riwayat Imam Baihaqi disebutkan man wassa'a iyalahu, ketika hari Asyura ini seseorang yang memperbanyak pengeluaran kepada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan cukupkan pengeluarannya selama setahun nanti. Jadi hari inilah bawa istri ke toko emas misalnya, toko emas ya kan. Terus istri tanya nanti, ini anting baguskah? Diam suaminya ya kan, diam. Ini gelang baguskah? Diam. Itu diam aja suaminya, karena diam itu adalah emas. Nah, sudah dapat istrinya emasnya. Nah itu, enggak apa-apa itu. Pokoknya banyak-banyak bersedekah. Kemudian yang ketiga mandi sunnah, bercelak, silaturahim kepada ulama. Kemudian menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim. Mengusapnya jenginlah, itu berpahala. Itu ada pendapat Imam Ibnu Hajar. Sekedar mengusap aja, mengusaplah, itu sudah dapat pahala ketika hari Asyura. Jar Imam Ibnu Hajar. Ulun lebih condong kepada kalau misalnya mengusap kepala anak yatim itu jangan berminyak lah. Kasihan rambutnya lepek. Basah kepalanya kan, apa berminyak seberataan, jangan. Sekedar usap aja, sebagai bentuk kasih sayang perhatian kita. Apalagi beri duit itu bagus lagi. Habis itu memperluas tali persaudaraan, memotong kuku, dan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Nah itu amalan-amalan yang bagus dilakukan di hari Asyura hari ini. Kalaupun misalnya kemarin belum sempat puasa, hari Sabtu kada sempat puasa, maka bagus juga untuk puasa besok hari Senin. Jadi 10 Muharram dan 11 Muharram. Supaya agak berbeda puasa kita dengan puasa orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kabulkan segala hajat kita. Mudahkan segala urusan kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hidup dalam keadaan beriman. Mati pun dalam keadaan beriman. Masuk surga bighairi hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah. Walikulli niyyatin salihahu ala ma nawabihi syaikhuna al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-amin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Minta ampun, minta ridha.